Kalian pernah ngerasa capek banget gak? Setelah pulang kerja, nguli, kalian masih kepikiran, apa aku bakalan kayak gini terus ya sampai tua? Apa harus menjadi budak korporat sampai pensiun? Atau mungkin aku hidup hanya untuk mencari uang, lalu mati? Lalu di suatu malam, kalian memikirkan jalan keluar untuk masalah itu. Pikirannya lelah membuat Anda tertidur, sehingga siklus yang sama terulang ketika kalian terbangun. Selamat datang di Story of Uli. Halo semuanya, perkenalkan saya Logo Valentino. Buat kalian mungkin yang seorang pekerja, seorang kuli, ataupun orang yang kerja di lapangan secara fisik, atau istilahnya itu pekerja kasar, itu dia mungkin nggak pakai skincare kali. Lanjut. Mungkin kalian agak susah dalam membagi waktu untuk kegiatan sehari-hari, untuk mungkin berkembang, untuk menekuni minat dan bakat, atau bahkan hanya sekedar untuk menjalankan hobi. Ya, waktu 24 jam itu terasa sangat kurang banget lah. Sebenarnya aku sendiri yang ngalamin sih. Lanjut. Dan sekarang di video ini aku mau cerita tentang keseharianku, gimana aku membagi waktu untuk bekerja, untuk produktif, untuk refreshing, pacaran, dan lain-lain dari sudut pandang seorang kuli pabrik. Singkatnya, aku buang, aku singkirkan, aku tinggalkan hal-hal yang emang gak perlu dilakukan sebenarnya. Contohnya itu yang pertama, main sosmed. Biasanya aku tuh main sosmed tuh bisa berjam-jam, sampai lupa waktu, lama banget, dan biasanya aku nyesel kalau emang udah terlewati, udah habis waktunya. Kenapa tadi nggak ini, kenapa tadi nggak itu? Tapi ujung-ujungnya besok ya diulangin lagi gitu. Nggak bisa dihilangin juga. Nah, kalau untuk poin yang sosmed ini emang nggak gampang buat dihindarin. Bahkan misalkan aku niatnya mau upload video di short atau mungkin di Instagram Reels, itu jadinya ya udah lupa, scroll terus jadinya. Alasannya mungkin ya sambil nunggu uploadan selesai, padahal ya bisa sambil ngelakuin hal lain gitu. Dan yang kedua adalah kegiatan sehari-hari, yaitu mandi. Ya, aku sehari jujur aja aku mandi sekali dalam sehari, dan kalau weekend mandi pas ada temen mau datang. Ini terserah kalian mau tiru apa enggak, kalau aku sih nggak menyarankan ya. Tapi jujur ini cukup efektif buat aku, karena kalau mau mandi tuh persiapannya tuh udah lama, harus pemanasan dulu lah. Terus belum lagi pas kalau mau guyur tuh pasti banyak banget dramanya, dan itu cukup memakan waktu buat aku. Jadi ya udah, sebenarnya mungkin ini karena aku males mandi aja. Setelah mengeliminasi beberapa kegiatan, aku memangkas beberapa kegiatan. Yang pertama itu beres-beres. Aku gak beres-beres setiap hari sekarang, tapi paling seminggu maksimal 2 kali. Karena menurutku beres-beres ini adalah kegiatan yang sangat buang-buang waktu. Ngapain juga kita beres-beres setiap hari? Ya memang sih kosan yang bersih itu emang jadi nyaman buat kita. Cuma ya udah, mau diapain tuh kosan bersih ya kan? Jadi saranku untuk beres-beres ini bisa kalian pangkas lah. Gak usah sering. Contoh satu lagi pangkas waktu, yaitu aku misalkan kalau bikin video, waktu bikin skrip buat video pendek misalkan, itu dalam satu hari aku bisa bikin lebih dari satu. Setelah itu di hari berikutnya aku bakalan syuting lebih dari satu juga. Makanya kalau misalkan kalian lihat di timeline Instagramku, itu mungkin ada yang kondisi muka aku keringet-keringetnya sampai baju-bajunya sampai rambutnya itu sama ya, karena itu syutingnya di hari yang sama. Kalau misalkan untuk bikin skrip gitu, bikin naskah, mungkin gampang ya, kalian tinggal buka laptop terus ngetik. Tapi kalau untuk syuting, kita harus setting kameranya, setting angle-nya, setting background-nya, setting lighting-nya, dan itu memakan waktu yang lama. Dan kalau misalkan buat video yang bahkan gak nyampe 1 menit, bikin satu doang, agak sayang sih. Dan mungkin masih banyak lagi yang bisa kita pangkas, tadi itu cuma contoh aja ya. Kita semua tahu bahwa waktu itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Dan untuk itu kita di step ini, kita akan menukar uang kita dengan waktu. Sebagai contoh, sekarang saat ini aku udah nggak pernah nyuci baju lagi, ataupun nyuci motor. Dulu waktu aku masih nyuci sendiri, aku bisa mengorbankan waktuku hingga ya mungkin sekitar 2 jam hanya untuk mencuci baju. Belum ngerendam bajunya, belum nyikatin bajunya, belum juga bilas
bersih-bersihnya, apalagi jemurnya itu malas banget. Dan itu nggak cuma menyita waktu kita, tapi juga menyita tenaga kita. Kita udah capek, mau ngapa-ngapain udah capek. Dan contoh satu lagi, aku sekarang nggak mengedit semua video-video aku, tapi ada beberapa yang aku serahkan ke temenku buat diedit sama dia. Tapi nggak semua video aku serahin sama dia, karena aku masih suka ngedit sendiri ya. Aku menikmati proses editingnya, dan ya kalau misalkan lagi stok videonya banyak, baru aku serahin ke dia. Untuk yang satu ini aku nggak jelasin terlalu panjang karena takut durasinya kepanjangan, malah kalian nggak bosen duluan nontonnya. Untuk yang ini aku sebenarnya hanya multitasking aja. Jadi misalkan kalau aku lagi nyapu, aku sambil dengerin podcast. Kalau lagi makan, aku sambil nonton food vlogger misalkan. Ya semacam itu. Tapi aku nggak pernah multitasking kalau buat hal produktif, misalkan lagi kalau kerja di pabrik sih emang nggak bisa diganggu-gugat ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa jadi referensi atau syukur-syukur bisa bermanfaat buat kalian.